Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan modul 1 dan 2 tentang pengenalan dan pengamatan mikroba dengan mikroskop cahaya serta pewarnaan sel bakteri dengan anggota sebagai berikut. Latar belakang tersebut terdapat tujuan, hipotesis. Saya Alvin, saya akan menjelaskan tentang mikroskop dan pewarnaan. Inilah gambar mikroskop yang biasa dipakai. Terbagi atas beberapa bagian, yaitu lensa okuler yang berada di dekat mata, tabung mikroskop yang menghubungkan lensa okuler dan objektif, diafragma yang mengatur kuantitas cahaya yang masuk, lensa objektif yang berhubungan langsung dengan objek, kondensor untuk memfokuskan cahaya pada objek, penjepit kaca objek untuk menjepit preparat, meja preparat untuk menaruh preparat, dan kaki mikroskop untuk sebagai tempat bertumbuh. Juga terdapat bagian lain seperti tombol pengatur fokus, kasar dan halus yang menaik nurunkan tabung mikroskop untuk mengatur fokus, revolver untuk memilih pembesaran yang diinginkan, skrup untuk mengatur ketinggian meja preparat, cermin reflektor untuk menangkap cahaya, dan lengan mikroskop sebagai sarana memindahkan, menggeser, dan mengangkat mikroskop. Untuk preparat seluler ada mikroba yang senses dengan ciri yaitu uniseluler, koloni berwarna putih, sel berbentuk batang, dan alat gerak radial. Untuk basilosis jenis, cirinya yaitu koloni berwarna putih pucat dan membentuk struktur bulat, tepian tidak rata, uniseluler, memiliki bentuk sel batang atau basil pendek. Untuk Staphylococcus aureus yaitu koloni berwarna putih bisu, sel individual tidak begitu nampak jelas namun dapat terobservasi nampak seperti titik hitam. Untuk Sarcina lutea, koloni memiliki warna kemerahan, koloni membentuk struktur bergelombang seperti anggur, sel individu memiliki bentuk fokus atau bulat atau tidak dapat bergerak. Kemudian untuk Saccharomyces cerevisiae bersel satu tidak berklorofil, sel berbentuk bulat atau oval, memiliki warna putih pudar, dapat membentuk spora atau kondium, tidak dapat bergerak. Untuk koloni untuk Rhodotorula rubra, koloni memiliki warna putih krem, permukaan rata, nampaknya tidak membentuk pupa, sel individu memiliki berbentuk Oke, selanjutnya ada preparat kering. Nama saya Muhammad Raihan Ihsanuddin, NIM 1141939. Jadi di sini ada bakteri Bacillus subtilis, diamati dengan menggunakan reagen sapranin dengan pembesaran 100 kali, teramati memiliki morfologi berkoloni, berwarna putih pucat, berbentuk batang, memiliki alat gerak flagel pristicus, dan memiliki kemampuan untuk membentuk endospora. Selanjutnya ada Serratia mercescens. Di sini menggunakan reagen sapranin dengan perbesaran 100 kali. Diketahui bahwa Serratia mercescens ini berwarna merah, berkoloni, bentuknya batang pendek, dan memiliki alat gerak berupa flagel peritrik. Selanjutnya ada Staphylococcus aureus. Di sini menggunakan reagen sapranin dengan perbesaran 40 kali. Diketahui bahwa Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang berbentuk kokus, berwarna putih kekreman, dan tidak memiliki alat gerak dan berkoloni. Dan yang terakhir ada Sarcina lutea. Di sini Sarcina lutea menggunakan reagen sapranin dan minyak imersi dengan perbesaran 100 kali. Diketahui bahwa Sarcina lutea berbentuk kokus atau kubus, berkoloni, berwarna putih kekuningan, dan tidak memiliki alat gerak. Pada preparat segar jamur, teramati struktur dan morfologi dari jamur jenis Aspergillus. Terlihat adanya Phyalides, Conidia, dan Conidiaphore. Sedangkan pada preparat segar jamur Aspergillus niger, teramati hifa yang panjang dan bercabang-cabang serta Conidia. Menurut Praja dan Wildana tahun 2017, Aspergillus niger adalah spesies jamur yang memiliki warna koloni hitam, bagian bawah koloni berwarna putih kekuningan, dan vesikelnya berbentuk bulat hingga semi bulat. Menurut Gani dan Ash tahun 2016, Aspergillus niger memiliki miselium yang terdiri dari banyak cabang, septa, dan hifa. Setiap selnya dikelilingi oleh dinding tipis yang mengandung banyak protein. Organ mitokondria, endoplasmik retikulum, dan ribosom terdapat dalam sel micelia Aspergillus niger. Sedangkan morfologi dan struktur organ dari
jamur Penicillium sp adalah memiliki miselium yang cukup bercabang dengan banyak himpa dan seta. Conidiopor pada Penicillium sp berkembang dari himpa dan conidianya berkembang dari conidiopor. Salah satu karakteristik dari jamur Penicillium sp adalah terdapatnya stigma primer dan sekunder. Saya Rosa Kamila NIM 1141923 akan menjelaskan mengenai preparat segar protozoa dan mikroalga. Nah, preparat segar protozoa dan mikroalga ini diambil dari 4 tempat air yang berbeda, yaitu situ 1, situ 2, sawah, dan danau Unpad. Untuk preparat mikroba air yang pertama yaitu situ 1. Seperti pada gambar ini terlihat mikroalga berbentuk panjang lurus menyerupai batang dan berwarna gelap. Selanjutnya, untuk preparat mikroba air dari situ 2, teramati mikroalga berpigmen coklat dan berbentuk memanjang menyerupai selubung. Kemudian, untuk preparat mikroba air dari sawah, teramati mikroalga air yang berbentuk loncong pipih memanjang menyerupai selubung dan memiliki flagela. Selanjutnya juga ditemukan protozoa berbentuk oval dan tampak berjenis flagellata seperti pada gambar slide ini. Lalu preparat mikroba air dari danau Unpad, teramati mikroalga air berbentuk menyerupai selubung dan memiliki flagel. Selain itu, pada mikroba air danau Unpad juga teramati protozoa berbentuk batang dan memiliki lapisan pada bagian luarnya, seperti pada gambar yang dilingkari ini. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Pewarnaan dibagi menjadi pewarnaan sederhana dan diferensial. Pewarnaan sederhana hanya menggunakan satu jenis pewarna, sedangkan pewarnaan diferensial menggunakan lebih dari satu jenis pewarna. Selain itu, bakteri juga memiliki organel berupa kapsula dan endospora. Kapsula adalah lapisan lendir untuk membantu bakteri melekat dan mencegah fagositosis, sedangkan endospora untuk beristirahat dan bertahan sampai lingkungan menguntungkan. Pada pewarnaan asam bakteri Bacillus subtilis dengan perbesaran 40 kali, didapatkan bahwa terlihat bakteri berbentuk batang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Aini et al. Tahun 2017 bahwa bakteri Bacillus subtilis berbentuk batang, berkoloni, dan memiliki sudut elevasi yang datar. Kemudian latar lingkungan terwarnai dengan warna orange kemerahan. Hal ini karena zat pewarna tidak melekat pada dinding sel bakteri akibat adanya gaya tolakan bermuatan sejenis. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Putri tahun 2018. Kemudian masuk pada pewarnaan asam bakteri Serratia marcescens. Terlihat seperti pada gambar di slide bahwa bakteri Serratia marcescens berbentuk batang dan bergerombol. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hardiana tahun 2018. Kemudian latar lingkungan terwarnai warna coklat kehitaman akibat adanya pemberian reagen nigrosi. Kemudian pada pewarnaan asam bakteri Staphylococcus aureus, seperti yang terlihat pada gambar 7, diperoleh bahwa dengan perbesaran 100 kali, bakteri Staphylococcus aureus berbentuk bulat atau kokus dengan sel bakteri berwarna putih dan latar berwarna ungu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Karimela et al. Tahun 2017 bahwa bakteri Staphylococcus aureus berbentuk bulat. Nah, untuk pewarnaan bakteri, sel bakteri tidak terwarnai akibat adanya tolakan dari senyawa bermuatan sejenis yang mengakibatkan pewarna asam tidak melekat pada dinding sel bakteri. Pada pewarnaan asam bakteri E. coli dengan perbesaran 100 kali dan penambahan reagen nidosin, teramati sel bakteri berbentuk batang, berwarna putih, dan berkoloni. Hal ini sesuai dengan pernyataan Smalltalk tahun 2019 bahwa bakteri E. coli berbentuk batang. Lalu latar lingkungan bakteri terwarnai berwarna ungu.
Hal ini akibat adanya pemberian reagen hidrosin yang tidak menempel pada dinding sel bakteri akibat adanya tolakan muatan senyawa sejenis. Tes Pandemi Silateng NIM 14.19011 akan menjelaskan tentang pembahasan pewarnaan basal. Nah, bakteri yang pertama ini ada Bacillus subtilis yang teramati berbentuk batang, berkoloni, dan berwarna merah. Warna merahnya tersebut terbentuk karena diberikan reagen safranin. Nah, warna merahnya itu artinya bakteri mampu untuk mempertahankan warna reagen yang diberikan, sehingga dapat berubah warna sesuai dengan warna reagennya. Bakteri kedua ini ada Serratia marcescens yang teramati bentuknya batang pendek, berkoloni, dan berwarna ungu kebiruan. Warna ungu kebiruan itu terbentuk karena diberikan reagen kristal violet. Nah, warna ungu kebiruan tersebut artinya bakteri mampu untuk mempertahankan warna reagen yang diberikan, sehingga dapat berubah warna sesuai dengan warna reagennya. Untuk bakteri ketiga ini ada Staphylococcus aureus yang teramati bentuknya batang cenderung bulat, berkoloni, dan berwarna ungu kebiruan. Nah, warna ungu kebiruan ini terbentuk karena bakteri tersebut diberikan reagen metilen biru. Dan warna ungu kebiruannya tersebut itu artinya bakteri mampu untuk mempertahankan warna reagen yang diberikan, sehingga dapat berubah warna sesuai dengan warna reagennya. Dan yang terakhir ini dari pewarnaan basah ada bakteri Escherichia coli yang teramati bentuknya batang pendek, berkoloni, dan berwarna biru agak keunguan. Warnanya tersebut terbentuk karena diberikan reagen metilen biru. Warna biru keunguan tersebut artinya bakteri mampu untuk mempertahankan warna reagen yang diberikan, sehingga dapat berubah warna sesuai dengan warna reagennya. Selanjutnya ada identifikasi bakteri dengan pewarnaan gram oleh saya Isyam NIM 1.9.996. Yang pertama ada bakteri Bacillus subtilis yang teramati berwarna ungu sehingga tergolong bakteri gram positif. Bakteri Bacillus subtilis merupakan bakteri gram positif berbentuk batang dan belum menghasilkan endospora menurut Biskita tahun 2017. Bakteri gram positif memiliki dinding dengan lapisan epitelita yang tebal sehingga mampu mengikat zat bakteri ultraviolet dengan kuat sehingga berwarna ungu menurut Beck and Beck tahun 2017. Yang kedua ada bakteri Serratia marcescens yang juga teramati berwarna ungu sehingga tergolong gram positif. Serratia marcescens membentuk bacillus dan beberapa kalinya dapat membentuk kapsul. Bakteri ini juga mampu menghasilkan pigmen merah menurut Rosida tahun 2015. Yang ketiga ada bakteri E. coli yang berwarna merah sehingga tergolong gram negatif. E. coli adalah bakteri gram negatif yang berbentuk batang pendek lurus dan tidak memiliki kapsul serta spora menurut Jaikah dan kawan-kawan tahun 2012. Bakteri gram negatif memiliki dua lapisan dinding dengan yang keluar dua lipopolisacharida sehingga terbentuk dengan pembiasan alkohol dan diganti dengan warna merah dan resepsioner menurut Beck and Beck 2012. Dan yang terakhir ada bakteri Staphylococcus aureus yang juga tergolong bakteri gram positif. Staphylococcus aureus berbulat dan tersusun dan teratur seperti anggur, tidak memiliki spora dan tergolong bakteri yang kuat daya tahan menurut tahun 2013. Pada pewarnaan endospora teramati bahwa bakteri Escherichia coli merupakan bakteri yang tidak mampu menghasilkan endospora, sedangkan bakteri Bacillus subtilis merupakan bakteri yang mampu menghasilkan endospora. Hasil uji positif dari pewarnaan endospora ditandai dengan berikatannya reagen malakit hijau dengan endospora bakteri yang menyebabkan perubahan warna endospora menjadi hijau. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian McKinney dan Kitchenberger tahun 2013 yang menyatakan bahwa bakteri Bacillus subtilis mampu membentuk endospora sedangkan Escherichia coli tidak. Pada pewarnaan kapsula teramati bahwa Serratia marcescens merupakan bakteri yang memiliki kapsula, sedangkan Enterobacter aerogenes merupakan bakteri yang tidak memiliki kapsula. Hasil uji positif dari pewarnaan kapsula ditandai dengan perubahan warna dari ungu tua menjadi ungu muda pada lapisan luar sel bakteri. Perubahan warna terjadi akibat pencucian warna kristal violet oleh larutan tembaga sulfat. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Anderson et al. Tahun 2017 yang menyatakan bahwa bakteri Serratia marcescens memiliki kapsula sedangkan Enterobacter aerogenes tidak.